non-muslim. Masalahnya banyak wisatawan muslim yang memilih menghabiskan waktu liburannya di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim, seperti negara-negara Eropa yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Adapun mengenai makanan, sebagian wisatawan ada yang lebih memilih untuk membawa bekal sendiri agar mereka tidak bingung saat mencari makanan halal di daerah yang dikunjungi. Akan tetapi banyak juga para wisatawan yang beranggapan selagi makanannya bukan daging anjing dan babi, maka hukumnya boleh, dikarenakan Kristen termasuk ahlul kitab dan makanan ahlul kitab adalah halal katanya gitu. Nah, masalah pertanyaan ini, bagaimana sebenarnya hukum makan di tempatnya milik non-muslim sebagaimana deskripsi di atas? Jawabnya, jika makanannya bukan berupa daging yang harus disembelih, maka halal. Ini pun juga harus digarisbawahi ya, kalau makanannya tidak dicampuri barang-barang yang tidak halal kayak alkohol dan sebagainya, kan ada kadang-kadang dimasuki khamr. Jika berupa daging yang harus disembelih, maka hukumnya haram kecuali diyakini atau disangka kuat bahwa penyembelihannya dilakukan oleh ahli kitab yang sah sembelihannya. Ahli kitab yang sah sembelihannya dan boleh dinikahi ada dua macam, dan juga makanannya halal, sembelihannya halal, adalah orang Bani Israel dan bukan Bani Israel. Ada dua macam, Israeli ataupun bukan Israeli. Adapun yang Israeli dari Bani Israel, yaitu yang nasabnya sampai ke Nabi Yakub alaihissalam, maka syaratnya adalah nenek moyangnya diketahui, walaupun ragu juga boleh, disangka, maksudnya berarti disangka telah masuk agama tersebut sebelum dihapuskan, walaupun masuknya setelah terjadi penyelewengan di dalam syariatnya atau kitabnya. Jadi sebelum diutusnya Nabi Isa atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, kalau itu orang Nasrani. Adapun yang bukan Israeli, maka syaratnya harus diyakini nenek moyangnya masuk agama, harus diyakini yang di sini ini, karena dia bukan Bani Israel. Nenek moyangnya masuk agama tersebut sebelum dihapuskan. Jika masuknya sebelum dihapus, akan tetapi setelah terjadi penyelewengan di dalam agamanya, maka disyaratkan harus berpegang teguh kepada syariat yang asli dan menjauhi syariat yang telah diselewengkan. Jika tidak, maka tidak halal sembelihannya dan tidak boleh dinikahi. Jadi ahli kitab itu, yang dimaksud ahli kitab itu seperti itu, yang boleh dinikahi, bukan orang-orang murtad dikatakan ahli kitab. Nenek orang bapaknya atau mbahnya dulu orang Islam, kemudian murtad jadi orang Nasrani karena dulu dijajah Belanda atau Portugis, kemudian dikatakan ahli kitab. Bukan, mereka bukan ahli kitab. Itu orang-orang dulu yang sudah masuk, yang asli beragama apa itu Yahudi atau Nasrani dulu. Itu di negeri kita ya hampir-hampir nggak ada yang seperti itu. Kebanyakan negeri kita itu orang Nasrani karena apa itu, mereka jadi pembantunya Belanda, menjadi penjajah, kemudian mereka dinasranikan itu. Atau mungkin mereka di satu daerah yang paling diserang oleh misionaris Nasrani sehingga jadi Nasrani. Masalah renovasi masjid di desa seberang, ada masjid yang masih menggunakan model pembangunan zaman kuno, mulai dari genteng, batu bata, reng, usuk, yang mana semuanya masih berbau zaman dulu lah, itu zaman penjajahan, dan merupakan peninggalan sesepuh dahulu. Semua takmir masjid bersepakat akan membongkar dan mengganti dengan model baru masjid zaman sekarang.
pertanyaan. Masjid kuno itu kan ada kayu-kayu, maksudnya kayak beginilah. Masjid kuno seperti ini. Mau diganti baru gitu. Masalah pertanyaan begini, apakah diperbolehkan dengan tindakan membongkar masjid? Jadi kayak membongkar rumah mau diganti model ya. Jadi seperti dikasih atas, jawabnya tidak boleh kecuali masjidnya mau roboh disebabkan bangunannya sudah rapuh, namanya begitu itu. Tapi masjidnya kokoh, nggak ada masalah, nggak boleh dibongkar. Terus dua, bangunan masjid tidak bisa menampung jamaah. Nah ini bisa ditambahkan, dibesarkan ya. Dan tidak ada solusi kecuali dengan membongkarnya ini. Kalau masih bisa hanya dilebarkan bisa, nggak masalah. Kenapa harus dibongkar? Maka hukum pembongkarannya boleh dengan syarat barang-barang lama, kalaupun terpaksa dibongkar, dengan syarat barang-barang lama harus dipakai kembali, kecuali barang-barang yang sudah tidak layak pakai, lapuk dan sebagainya, maka itu boleh dijual sebagai kayu bakar apa-apa. Kemudian hasil jualannya pun harus kembali ke masjid lagi nanti. Ini enggak diterangkan itu. Maka saja pengalokasian material bekas masjid. Ini masjid rapuh yang ini. Setelah melakukan renovasi masjid Al-Ikhlas umpamanya namanya, masih menyisakan barang-barang masjid yang masih layak untuk dipakai. Masih layak untuk dipakai, masih layak ternyata. Akhirnya takmir masjid di kampung sebelah, yaitu Masjid At-Taqwa dan takmir Mushola Al-Furqan, menginginkan material-material yang sudah tidak dipakai untuk digunakan di masjid dan musholanya. Dan akhirnya hampir seluruh material bekas masjid dialokasikan ke tetangga sebelah dengan pertimbangan sebagai berikut: lebih bermanfaat dan maslahah daripada nganggur, terus tidak adanya tempat penyimpanan. Kemudian banyak juga dari warga yang mengambil bekas-bekas masjid tersebut untuk kebutuhan pribadinya. Nah, ini seperti rengnya, usuk yang jelas rapuh dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, mereka ambil untuk dijadikan bahan bakar masak di rumah. Adapun genteng dan batu bata yang sudah hancur mereka gunakan untuk uruk di sebagian tempat di jalan setapak. Pertanyaan, apakah diperbolehkan tindakan kedua takmir masjid dan mushola sesuai dalam krediksi di atas, yaitu mengambil barang-barang sisa Masjid Al-Ikhlas. Hukum memberikan sisa material ataupun barang bekas masjid ke masjid lain adalah boleh. Adapun memberikannya kepada mushola, hukumnya tidak boleh, kecuali jika tidak mampu untuk menemukan masjid yang lain. Maka boleh diberikan kepada selain masjid seperti mushola, pondok pesantren dan lain-lain. Bagaimana pandangan fikih dengan warga yang memanfaatkan barang sesuai dalam deskripsi? Ambil barang-barang bekas masjid itu tidak boleh. Akan tetapi boleh dijual sebagai kayu bakar, memang tidak dapat dimanfaatkan. Boleh dijual ketika barang-barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan dibakar. Ya, itu kayak potong-potongan seng itu kan bisa dijual, itu logamnya itu. Kalau sengnya banyak, kalau sudah nggak bisa dipandangkan, tapi potongan kecil-kecil masih bisa dijual, hasil duitnya dikembalikan lagi ke masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik ala Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi, alhamdulillahi rabbil alamin.